Dalam dunia MotoGP yang penuh resiko dan kecepatan tinggi, kecelakaan atau crash merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan seorang pembalap. Namun, fokus publik umumnya hanya tertuju pada cedera fisik yang mereka alami, seperti patah tulang atau gegar otak. Padahal, proses pemulihan mental setelah mengalami crash berat sama pentingnya dan kerap kali jauh lebih kompleks. Di balik layar, terdapat usaha kolektif yang melibatkan pembalap, tim, psikolog olahraga, hingga keluarga dalam memulihkan kembali kondisi psikologis agar pembalap dapat kembali bersaing di lintasan. Crash berat bisa meninggalkan trauma mendalam, bahkan bagi pembalap paling berpengalaman sekalipun. Rasa takut, kehilangan, kepercayaan diri, hingga kecemasan berlebihan adalah beberapa dampak yang sering terjadi. Tak jarang, pembalap yang secara fisik sudah pulih tetap belum siap kembali ke lintasan karena beban psikologis yang masih membekas. Beberapa studi di bidang psikologi olahraga menyebut bahwa tekanan untuk kembali cepat ke lintasan bisa menambah beban mental bagi pembalap. Mereka harus menghadapi ekspektasi publik, sponsor, tim, dan juga tuntutan dari dalam diri sendiri. Dalam banyak kasus, pembalap menyembunyikan ketakutannya agar tidak dinilai lemah atau kehilangan tempat di tim. Dalam wawancara bersama Alex Espargaro mengakui bahwa ketakutan sempat menghantuinya setelah crash besar yang ia alami di sirkuit Assen. Aku mulai bertanya-tanya kenapa aku melakukan ini. Rasanya seperti aku kehilangan arah. Aku sempat berpikir untuk berhenti, ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembalap kelas dunia pun tidak kebal terhadap tekanan mental setelah insiden berat. Jorge Martin, salah satu pembalap yang pernah mengalami crash brutal di Portimao dan Australia, menyatakan bahwa proses pemulihan mental justru lebih berat daripada fisik. Setelah jatuh, saya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Saya terus mengulang momen itu di kepala saya. Saya bahkan takut mengendarai sepeda motor lagi. Tapi saya sadar jika tidak menghadapinya, saya tidak akan bisa maju, ujar Martin dalam wawancaranya dengan DAZN. Tim juga memegang peranan penting dalam proses pemulihan. Kepala kru, manajer tim, dan rekan setim seringkali menjadi tempat pertama bagi pembalap untuk berbagi rasa takut mereka. Di tim-tim besar, sudah menjadi standar untuk melibatkan psikolog olahraga sebagai bagian dari staf pendukung. Mereka membantu pembalap melalui proses ini dengan pendekatan ilmiah, termasuk terapi kognitif, pelatihan relaksasi, serta simulasi visual. Menurut laporan motorsport.com, Ducati secara rutin bekerja sama dengan ahli psikologi olahraga untuk mendampingi para pembalap mereka, terutama setelah kecelakaan. Michel Pirot, pembalap penguji Ducati, menyebut bahwa pendekatan mental sama pentingnya dengan pembaruan teknis motor. Saat kami melakukan tes, kami juga memperhatikan kondisi psikologis pembalap. Tidak ada gunanya menguji motor jika pembalap tidak dalam kondisi mental yang prima. Latihan meditasi dan mindfulness juga mulai diterapkan oleh beberapa pembalap sebagai cara menjaga ketenangan pikiran. Jorge Martin dalam wawancaranya bersama Autosport menyatakan bahwa meditasi sangat membantunya mengatasi trauma dan tekanan mental. Fabio Quartararo dalam sesi Q&A dengan media juga mengakui pentingnya kesiapan mental. Oleh sebab itu Quartararo mengaku juga harus bicara dengan tim, dengan psikolog, dan perlu waktu mentalnya siap. Selain dukungan internal dari tim, peran keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Banyak pembalap yang menyebut bahwa berbicara dengan orang tua, pasangan, atau sahabat menjadi momen krusial dalam mempercepat pemulihan. Ketika berada dalam tekanan tinggi, memiliki orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi bisa memberi kekuatan tambahan. Mental recovery bukan hanya tentang mengatasi rasa takut, tetapi juga mengembalikan kepercayaan diri. Salah satu metode yang digunakan adalah visualisasi, yaitu membayangkan diri sukses melewati tikungan yang sebelumnya menjadi lokasi crash. Ini membantu otak menciptakan jalur baru dalam memori, menggantikan trauma dengan pengalaman positif. Tim-tim seperti Aprilia, Ducati, dan Yamaha telah mengintegrasikan program pelatihan mental dalam rutinitas mereka. Mereka tidak hanya fokus pada fisik dan teknis, tetapi juga pada kondisi psikologis pembalap. Beberapa tim bahkan menyediakan ruang khusus untuk relaksasi dan sesi konseling di paddock. Di era modern ini, stigma tentang kesehatan mental mulai berubah. Para pembalap semakin terbuka membicarakan perjuangan mental mereka. Ini menciptakan budaya baru yang lebih sehat dalam dunia balap. Mereka mulai menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti selalu tampil tangguh, tetapi juga berani mengakui bahwa mereka butuh bantuan. Dalam sebuah wawancara mendalam, psikolog olahraga Dr. David Fletcher menjelaskan bahwa pemulihan psikologis pasca kecelakaan bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Selain psikolog, fisioterapis pun turut andil. Mereka tidak hanya memulihkan otot dan sendi, tetapi juga menjadi penghubung antara tubuh dan pikiran. Ketika pembalap merasa percaya diri secara fisik, hal itu turut membantu pemulihan mental mereka. Pentingnya pemulihan mental ini juga disadari oleh Dorna, penyelenggara MotoGP.
Mereka mulai memasukkan sesi diskusi dan pelatihan kesehatan mental dalam program resmi, baik untuk pembalap muda maupun pembalap utama. Ini menjadi langkah maju dalam mendukung kesejahteraan holistik para atlet balap motor. Proses recovery mental bukanlah jalur lurus, ada naik turun, hari baik dan hari buruk. Namun dengan dukungan yang tepat, pembalap bisa kembali ke lintasan, bukan hanya dengan kondisi fisik yang prima, tetapi juga dengan mental yang lebih kuat dari sebelumnya.